Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke video, saya akan membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi ngedengerin musik di radio, ditemenin sepiring gorengan. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kita saling perkenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviani. Saya dari semester 3 program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berdirinya saya di sini, saya akan membuat sebuah tugas video untuk memenuhi mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Karim Pamela MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu mengenai cerita rakyat. Kita memasuki ke pembahasan. Sebelum memasuki ke pembahasan, apa yang kalian ketahui tentang cerita rakyat? Apakah tentang dongeng, cerita, fabel, maling kundang, danau toba, atau apa? Ya, itu termasuk ke dalam cerita rakyat. Pengertian dari cerita rakyat sendiri yaitu sebuah bentuk sastra lisan yang telah ada sejak lama dan menjadi bagian budaya dari suatu masyarakat. Cerita rakyat biasanya diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui penyampaiannya secara lisan dan berfungsi sebagai alat mendidik, menghibur, dan memberikan nilai-nilai moral di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri cerita rakyat. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari cerita rakyat? Oke, ciri yang pertama yaitu anonim. Apa yang dimaksud dengan anonim? Anonim yaitu cerita yang tidak diketahui pengarangnya, karena cerita rakyat merupakan cerita hasil kolektif dari masyarakat. Ciri yang kedua yaitu penyampaiannya secara lisan. Nah, jadi cerita rakyat ini cerita yang disampaikannya secara lisan atau dari mulut ke mulut sehingga disebarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri yang ketiga yaitu terdapat unsur fiktif. Di dalam cerita rakyat biasanya mengandung unsur fantasi, seperti terjadinya keajaiban-keajaiban dan peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang keempat yaitu mengandung nilai moral dan budaya. Di dalam cerita rakyat biasanya terdapat nilai-nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Nilai-nilai tersebut biasanya berupa ajaran seperti kebaikan, kejujuran, saling tolong-menolong, dan masih banyak lagi. Di dalam cerita rakyat terdapat jenis-jenis cerita rakyat. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis dari cerita rakyat? Jenis yang pertama yaitu legenda. Apa yang dimaksud dengan legenda? Legenda merupakan cerita yang mengisahkan asal-usul suatu tempat atau peristiwa. Contohnya yaitu legenda Danau Toba. Jenis yang kedua yaitu dongeng. Dongeng merupakan cerita yang di dalamnya memiliki unsur fiksi atau fantasi atau hayalan. Contohnya dongeng bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel merupakan cerita yang tokohnya itu berupa binatang yang menyerupai seperti manusia. Contohnya cerita kancil dan buaya. Yang keempat yaitu farabel. Farabel merupakan cerita yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan keagamaan. Contohnya kisah Nabi dan Rasul. Selanjutnya jenis cerita yang kelima yaitu sage. Sage merupakan cerita yang mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Contohnya
seperti cerita tentang hang tuah. Yang keenam, yaitu cerita tentang mitos atau mite, yang merupakan cerita yang mengandung unsur mistis atau sakral. Contohnya cerita Dewi Sri. Yang ketujuh, yaitu cerita jenaka. Jenaka merupakan cerita yang mengandung unsur humor atau lucu. Contohnya cerita Si Kabayan. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari cerita rakyat. Coba kita sebutkan kembali jenis-jenis cerita rakyat yang tadi dijelaskan. Jenis yang pertama yaitu ada legenda, dongeng, fabel, parabel, sage, mite atau mitos, ada cerita jenaka. Nah, itu ya teman-teman jenis-jenis dari cerita rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi cerita rakyat. Apa saja ya fungsi dari cerita rakyat? Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana pendidikan. Kenapa cerita rakyat ini berfungsi sebagai sarana pendidikan? Karena di dalam cerita rakyat ini mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya kepada generasi muda. Yang kedua yaitu sebagai pelestarian budaya. Dengan cerita rakyat ini, kita menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai identitas sosial. Karena dengan cerita rakyat tersebut dapat memperkuat identitas dalam memberikan rasa kebersamaan melalui kisah-kisah yang dikenal bersama. Dan fungsi yang keempat yaitu sebagai sarana hiburan. Karena cerita rakyat ini dapat menjadikan sumber hiburan bagi masyarakat melalui kisah-kisah yang penuh imajinatif dan menarik. Itu merupakan fungsi-fungsi dari cerita rakyat. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari cerita rakyat yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini kaya akan berbagai cerita yang sangat beragam dari berbagai daerahnya. Di antaranya, cerita yang pertama yaitu cerita Malin Kundang. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat, yang menceritakan seorang pemuda yang bernama Malin Kundang yang sukses di perantauan, tetapi mengabaikan ibunya dan tidak menganggapnya. Ketika ia pulang ke kampung halamannya, ibunya meminta pengakuan, tetapi ia menolak dan menganggap ibunya sebagai orang miskin. Akibatnya, ia dikutuk menjadi batu. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Cerita yang kedua yaitu cerita tentang Danau Toba. Cerita ini berasal dari Sumatera Utara yang menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Toba itu jatuh cinta kepada seorang putri ikan. Ketika ia menikah dan memiliki anak, Toba melanggar janji tersebut untuk tidak memberitahu asal-usul istrinya tersebut. Ketika rahasia itu terungkap, terjadilah banjir besar sehingga membentuk sebuah danau, sehingga diberi nama Danau Toba. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu apabila kita memiliki janji, maka kita harus menepatinya. Dan apabila kita memiliki suatu rahasia dan tidak boleh diberitahu, maka kita harus menjaganya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari cerita rakyat yang ada di Indonesia. Lewat materi cerita rakyat tersebut, kita telah mempelajari pengertian cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, fungsi-fungsi cerita rakyat, dan contoh-contoh cerita rakyat. Jadi kesimpulannya, bahwasanya cerita rakyat ini merupakan bagian penting dan warisan budaya suatu bangsa yang perlu dijaga. Melalui kisah-kisah ini, kita dapat memahami nilai-nilai kehidupan serta tradisi masyarakat yang telah ada sejak lama. Dengan melestarikan cerita rakyat tersebut, kita tidak hanya menjaga identitas budaya kita,
tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.